Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya adalah orang yang belum pengalaman berdakwah, berpidato, apalagi di video rekaman kayak ini. Wah, deg-degan. Awalnya permintaan untuk rekaman itu saya tolak. Ngeri. Lawang khotbah langsung aja ngeri, apalagi direkam. Rekaman ini mengingatkan saya dengan malaikat Raqib Atid yang mencatat amal baik kita. Amal-amal ini akan disetel lagi besok di akhirat sebagai penentu timbangan kita di surga atau neraka. Wah, kalau ingat itu deg-degan. Bikin rekaman ya deg-degan. Ngomongnya pun Anda tahu sendiri. Pating bleketot saya salah-salah. Tapi karena ada WA susulan, kata-katanya minta tolong, ya sebagaimana sesama muslim harus menolong sebisa-bisanya. Lawang minta tolong. Seperti sekarang ini, saudara kita di Palestina diberitakan kelaparan. Walaupun mereka tidak minta tolong, kita sesama muslim harus menolongnya. Apalagi kalau jelas-jelas minta tolong. Rasulullah juga bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling cinta, kasih sayang dan empati di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh demam dan tidak bisa tidur. Kayak orang kita itu sakit gigi, yang sakit giginya, kepala nggak bisa merem, badan panas dingin, tidak bisa tidur. Itu perumpamaan orang sesama muslim harusnya kayak gitu. Lalu dengan berita-berita penderitaan saudara kita di Palestina, apa kita merasa orang Palestina itu saudara kita? 30.000 anak-anak, ibu-ibu, orang tua, orang sakit dibunuh oleh Yahudi Zionis. Langsung dibom dengan istilahnya itu genosid. Mereka sendiri tidak bisa membunuh Hamas, mereka berbuat ngawur, semua dihancurkan. Apakah kita hanya bisa diam, hanya bisa sholat gaib, dan hanya memberi bantuan gaib juga, alias bantuan gaib itu alias tidak bantu sama sekali? Rasulullah berpesan agar umat Islam memikirkan nasib saudara sesama muslim sejak bangun tidur. Loh, barang siapa yang bangun pagi tapi tidak memikirkan kepentingan umat Islam, maka dia bukan umatku. Maksudnya umat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min zalik. Itu hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Tidak mau memikirkan umat Islam, tidak memikirkan umat Islam aja udah dianggap keluar dari Islam, apalagi nggak mau bantu sama sekali. Kembali ke rekaman itu. Kembali ke rekaman yang tadi itu, cerita rekaman tadi, mengingatkan saya, kelak rekaman kehidupan saya akan diputar lagi di akhirat. Yang semua kesalahan seperti para istri ngerasani suaminya, atau suami ngerasani istrinya, semua film kita diputar dan kita akan menyadari kesalahan kita. Namun percuma kesadaran saat itu, bisa dibilang kesadaran yang percum tak bergun. Supaya enggak percum tak bergun, ya sekarang ini mulai berubah. Caranya berubah bagaimana? Ini saya yang paling mudah, yang telah dipraktekkan ini sangat mujarab, yaitu dengan cara mengingat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa yang menggunjing akan disuruh memakan jasad orang yang digunjing. Bayangkan aja kalau disuruh malaikat menggigit jari-jari, kaki dan kuku orang yang kita gunjing.
kuku yang kotor, apalagi ada bekas nginjak itu. Gitu aja udah. Insya Allah kita akan ingat, hati-hati makan kuku. Sekarang ini bulan Ramadan, banyak orang yang senang datangnya Ramadan, tapi banyak pula yang gak senang. Yang gak senang biasanya merasa terbebani. Waduh, gak iso rokokan, aduh gak iso ngopi. Mengapa mereka terbebani dengan Ramadan? Karena dia tidak paham, tidak mengerti. Bayangkan aja kalau kita diundang oleh Pak Wali Kota untuk setiap Jumat datang menerima bungkusan. Wah, persiapannya untuk ngadep Wali Kota itu sudah dia siapkan seminggu sebelumnya. Bajunya dicari yang terbaik, sepatunya disemir mengkilap, malamnya gak bisa tidur karena akan menerima hadiah dari Wali Kota seminggu sekali. Pada hari H, dari subuh udah mandi, pas mau berangkat loh kok keringetan lagi, mandi lagi agar nampak segar, nampak gagah pas menghadap Wali Kota. Lah kita orang Islam diundang oleh Allah sehari 5 kali untuk menghadap. Menghadap ini kewajiban atau kebutuhan? Menghadap ini kewajiban atau kebutuhan? Ayo yang duduk di belakang situ, ya itu ya yang di pojok. Yang di pojok sana ada yang jawab kewajiban. Ini perlu dijelaskan. Coba kita onceki dengan tuntas, kita kupas tuntas. Sholat 5 waktu itu kewajiban atau kebutuhan? Setelah kita wudhu di rumah, kemudian kita jalan ke masjid. Kata Rasulullah, barang siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke satu rumah Allah atau masjid untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus kesalahan, yang satunya lagi meninggikan derajat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jika ke masjidnya dengan bersegera, maka dia akan disegerakan pula pada saat antrian manusia di padang mahsyar kelak. Artinya nggak perlu antri lama-lama. Setelah masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, duduk menunggu iqamah. Duduknya dalam rangka menunggu sholat. Dihitung juga orang sholat. Duduk tak loh yang dihitung orang sholat pahalanya. Luar biasa kan, Allah itu maha pemurahnya, maha pengasihnya. Dari segi pahala yang melimpah, lalu apa atau pahala itu sendiri? Nah, pahala dari tadi dia mau, lalu pahala itu apa? Pahala adalah dihilangkan keburukan kita, keburukan dalam hal apapun itu dihilangkan, ditambahkan kebaikan. Kebaikan apa? Sembarang kebaikan akan diberikan kepada kita dan dinaikkan derajat kita. Sekarang kita lihat dari bacaan sholatnya, dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Mohon pertolongan ini, pertolongan apa aja yang kita inginkan, bukan cuma satu macam, banyak sekali kita minta tolong apa. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan ini bukan berarti gang atau jalan tol. Ini bisa juga solusi. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Pertolongan dan solusi dalam hal apa saja jelas semua kebutuhan kita. Ini bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita. Sekarang doa, kita lihat dalam doa bacaan duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah aku rezeki dan petunjuk untukku. Ini semua kebutuhan kita. Kemudian dari bacaan tahiyat,
Asyhadu alla, salah satu dari bacaan tahiyat itu adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini dari hadis riwayat Ahmad disebutkan Miftahul Jannah adalah la ilaha illallah. Kunci surga ini dibaca dalam sholat kita tidak kurang dari 17 kali. Dari kunci surga ini yang sering kita baca ini, nanti jika ada pertanyaan munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kitab, semua yang ada di bacaan sholat kita ini akan membantu kita. Ruh kita akan mudah menjawab itu, nggak usah bawa kerpean, karena sudah kita baca sehari minimal 17 kali, insya Allah apa, tenang aja kita menghadapi malaikat munkar nakir. Dan semua ini bukti bahwa Allah kita itu ingin semua umat muslim masuk surga dengan banyak peluang pahala yang diberikan Allah kepada kaum muslimin. Juga memberi peluang kaum muslimin bisa mencapai surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Semoga yang mendengarkan ini semua bisa masuk surga ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Masukkanlah kami ya Allah ke surga dengan kemudahan keberkahan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.